Ini saya duduk situ ya. Iya, silakan. Lu banyak dari Ini banyak kan di sana ya. Iya. Di sini cuma dikit. Dari keluarga Bang Haji Rahman. Keluarganya banyak. Saya duduk di situ ya. Iya, saja. Silakan. Dan ngajak ngomong ibu-ibu yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral sadat wal hadirat rahimakumullah wa bil khusus pimpinan Majelis Taklim. Hari ini ibu-ibu pengajian kita sekalian pembukaan pengajian sekalian haul. Makanya saya sebutnya pimpinan Majelis Taklim, yaitu Al-Mukarramah Ibu Sadayani, Okom dan keluarga yang ada di komplek apa ini komplek? Presiden, Komplek Abdul Rahman. Abdul Rahman Presiden. Yang membantu menggerakkan pengajian yang diselenggarakan baik mingguan maupun bulanan. Alhamdulillah hari ini banyak sekali yang hadir, karena ibu-ibu hari ini bukan cuma pengajian dibuka, tapi juga ada haul. Berarti kalau ada haul barangkali ada keluarga, baik dari pihak wajah-wajah yang rada-rada asing buat saya. Asing ada? Asing ada dari mana? Pasar Minggu. Pasar Minggu. Emang Bapak almarhum Bapak Abdul Rahman orang Pasar Minggu ya? Iya. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Saya nggak bisa sebut nih. Banyak banget ya. Ada Al-Mukarramah Ibu Sada Haja Upit, Sada Rodia, keluarga besar di sini. Insya Allah mudah-mudahan berkumpul kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Minta itu deh. Minta ini kubur. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita pada hari ini, ada baiknya walaupun sudah dibacakan surah Yasin, Al-Muluk, kemudian Khatmul Quran, saya kembali mengajak baca Fatihah. Bil khusus pertama-tama buat almarhum yang hari ini 1 tahun sudah wafat beliau. Mudah-mudahan Fatihah yang kita bacakan kembali dan yang tadi sudah dibacakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikirimkan hadiah pahalanya buat Bapak Abdul Rahman bin Haji Anas. Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yudha'if hasanatihi wa yusir mazubatahu wa tajawaz an sayi'atihi wa yaskunu jannah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma rabbal alamin. Sumalaru Haji Sain bin Sinen, Haji Konah bin Misi, Haji Nemon bin Misi, Haji Inah bin Haji Sain. Memang Haji Inah perempuan apa laki? Perempuan. Haji Inah binti Haji Sain, Haji Fatimah binti Haji Sain, Haji Nurjana binti Haji Sain, Haji Maro binti Haji Sain, Siti Rahma binti Haji Sain, Umar bin ya, Umar bin Haji Sain, Haji Usman bin Haji Sain, Muhammad Haji Ali bin Haji Sain, Haji Ramli bin Haji Lamin binti Haji Ramli bin Haji Lamin binti Haji Sain, Andi bin Abdurrahman, Saleh bin Abdurrahman, Safira Mughniyati Umar binti Haji Mugni, Sumailori, Haji Ahmad Mi'at bin Muhammad Ali, Haji Rasada binti Debur, Jenah binti Enton, Rasim bin Haji Ahmad Mi'at, Haji Rasimnya, Roma bin Haji Ahmad Mi'at, Haji Rasim bin Haji Ahmad Mi'at, Aminah binti Haji Ahmad Mi'at, Mawardi bin Haji Ahmad Mi'at, Haji Khairuddin binti Haji Khairuddin bin Haji Ahmad Mi'at, Iis binti Roma, Ibu Limi binti Sotong, Muhammad Fiji bin Minan, Satam bin Asnabi, Ismail bin Haji Abdullah Andullah, Yulia Bella Sapitri binti ya, Ahmad Syaugi, Nahlah Sofia binti Abdul Halim, Marhani binti Haji Lamin, Muhammad bin Ustaz Hidayat, Nadi bin Umar, Diming bin Umar, Diman bin Umar, Maryani binti Umar, Timing binti Qasim, Mina binti Qasim, Arwahil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat ajma'in ammah, anallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'adhibu bis-sayyi'ati wa sanatihim wa yaghfiru wa yajawaz an sayyi'atihim wa yudkhilhum jannah ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Yasin Al-Muluk dibaca Fatmul Quran tentunya yang kita harapkan bukan cuman buat almarhumin dan almarhumat saja, tapi juga mudah-mudahan ini semua bacaan yang dibaca diperuntukkan untuk kita yang masih hidup. Yasin kita baca, mudah-mudahan Allah tunjukkan jalannya ke jalan yang lurus. Jangan sampai kita keder. Hidup di dunia ini butuh jalan. Jalan yang akan menyelamatkan kita untuk menuju ridha Allah adalah jalan Shiratal Mustaqim. Jalan Shiratal Mustaqim itu adalah Islam. Mudah-mudahan almarhumin almarhumat ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Husnun artinya baik, khotimah apa Pak khotimah? Penghabisannya, penutupnya. Akhir daripada umur yang diberikan jatahnya oleh Allah kepada mereka adalah umur yang baik, yang akhir kalam ketika diucapkan tanpa setahu kita
adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah kalimat yang akan menjamin kita untuk masuk ke dalamnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita pun akan dengan selalu membaca surah Yasin dan surah-surah yang lain, Allah akan tunjukkan jalannya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Mulk ibu-ibu, mudah-mudahan Allah jadikan Al-Mulk ini sebagai teman dalam kubur untuk mendapatkan nikmat kuburnya. Ketika nanti kita meninggal, masuk ke dalam kubur, kita pun dalam keadaan bahagia mendapatkan nikmat kubur. Khatam Quran dibacakan, pastinya ibu-ibu, ini adalah sesuatu yang sangat pastinya karena kita sudah jalani bulan Ramadan. Bulan Ramadan penuh dengan Al-Quran kita bacakan. Alhamdulillah di bulan Ramadan beda dengan di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan pasti kita semua pada khatam Quran. Khatam kagak? Alhamdulillah. Kalau yang khatam nunjuk, kalau yang nggak ada khatam nunjuk juga ya. Jadi ibu-ibu kalau sudah Al-Quran dikhatamkan, alhamdulillah. Kalau Al-Quran sudah dikhatamkan, kita bikin acaranya. Acara khatmul Quran. Makanya alhamdulillah. Makanya kalau habis lebaran sebetulnya kalau pembukaan pengajian kayak begini baca khatam Quran ya. Tapi di rumah saya sendiri kemarin baca khatam pembukaan udah baca khatam Quran ya. Tapi ibu-ibu saya sudah khatamkan bacaan saya waktu di bulan Ramadan ya Bu ya. Jadi alhamdulillah hari ini Al-Quran dia khatamkan. Ini Al-Quran dia khatamkan bekal dari Ramadan apa habis Ramadan? Hah? Oh baru ini. Subhanallah. Oh ini saya seuzon aja ya sama keluarga ini. Oh jadi ini bukan khatam Quran yang kemarin waktu Ramadan khatam, bukan? Oh alhamdulillah. Bukan? Hah? Anak mantu cucu. Iya. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu khatam Quran ini adalah dibacakan khusus setelah Lebaran. Padahal ibu-ibu kalau lempengan Lebaran itu baca Qurannya kayak apa ya? Ya, ibu-ibu udah ada yang khatam pas ada Lebaran. Okom sih pasti dibagi-bagi satu juz gitu kan? Iya. Jadi kita akal-akalin supaya kita bisa khatam Quran, diakalin setiap satu orang satu juz jadi khatam deh. Khatamnya satu apa dua apa tiga? Satu aja nggak apa-apa. Ibu-ibu buat yang ada di alam kubur sana, menurut kita kecil, tapi menurut mereka ini nilainya sangat besar. Jangan kita menganggap sesuatu yang kita anggap kecil, padahal bagi Allah di hadapannya akan menjadi punya nilai sangat besar. Insya Allah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, ini bermanfaat baik buat kita maupun buat almarhumin dan almarhumat. Wabil khusus yaitu almarhum Bapak Abi Abdurrahman. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kalau kita istighfar, gini ibu-ibu, ya Allah, ketika orang-orang yang ada di dalam kubur, dia tidak nyangka gitu Bu, ini kok saya dapat tempat nikmat banget, tinggi banget, padahal waktu di dunianya mereka ya begitu-begitu aja. Ya Rob, ini dari mana kedudukan yang begitu tinggi? Padahal waktu di dunia, apa sih amalan saya? Cuma sedikit amalan saya. Apa kata Allah? Istighfari waladika laka. Ini adalah berkat istighfar anak kamu buat kamu.
Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, jangan pernah meremehkan arti istighfar, baik buat diri kita maupun buat orang tua kita. Apalagi buat orang tua kita, ibu-ibu istighfar sampai diajarin Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada di mana itu ibu-ibu? Ada di dalam Al-Qur'an. Rabbighfirli wali walidayya yauma yaqumul hisab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah orang tuaku nanti pada hari di mana ada hari hisab. Rabbighfirli wali walidayya wa man dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan muslim. Jadi banyak sekali ibu-ibu anjuran-anjuran Allah untuk kita minta ampun. Jangan pernah permintaan ampun ini kita remehkan. Istighfar banyak-banyak, insya Allah umur kita akan menjadi umur yang berkah. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau kita mau istighfar, mau sedekah, mau silaturahim, ibu-ibu, haul ini adalah gabungan, di mana di dalamnya ada di dalam haul. Istighfar ada di dalam haul, doa ada di dalam haul, baca Quran ada di dalam haul, sedekah ada di dalam haul, silaturahim ada di dalam haul. Semua digabungin, tapi yang namanya haul cuman setahun sekali. Bu, haul artinya apa sih, Bu? Haul 1 tahun. Cukup enggak ibu-ibu? Tanda bakti kita kepada orang tua kita yang udah meninggal, kita istighfar, kita sedekah, kita silaturahim, kita berzikir, kita berdoa, cukup 1 tahun sekali? Tidak. Mudah-mudahan setiap saat kita akan terus ingat kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya Allah, ibu-ibu, orang tua kita yang ada dalam kubur, Bu, al-mayyit, apa ini? Orang yang sudah meninggal itu al-gharib, al-mughawwis. Jadi orang yang sudah meninggal itu dia bagaikan orang yang lagi tenggelam minta pertolongan. Ibu-ibu, orang mukmin Allah kasih kelebihan dibanding dengan orang-orang yang musyrikin, kafirin. Allah luaskan alam kuburnya sampai 40 dirham. Yaksahillahu lil mu'mini arba'a dirham. Arba'ina dirham. Allah luaskan ibu-ibu alam kuburnya mencapai 40 dirham. 1 dirham itu ibu-ibu 1 hasta. 1 hasta itu kayak apa? Ibu tahu 1 hasta? Dirham, ini dirham. Satu depak ya dirham ya. Satu gini. 40 diluaskan. Ketika ibu-ibu orang mati, orang yang meninggal masuk ke dalam alam kubur, itu digencet ibu-ibu sama Allah, sama bumi, sama tanah. Baik orang yang mukmin maupun orang yang fasik, semua kena gencetan. Namanya qabul ardh, gencatan tanah. Setelah ada pertanyaan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai pertanyaan dari malaikat apa ya? Pertanyaan. Oh iya, dari malaikat Munkar Nakir yang mukmin diluaskan alam kuburnya, yang fasik
yang kafir, yang musyrik digencet sama Allah. Tapi ibu-ibu bedanya, yang ahlul khair digencetnya bagaikan pelukan seorang ibu yang menyayangi anaknya dalam kehangatan tubuhnya. Tapi tetap aja nggak enak. Tetap aja nggak enak. Ibu-ibu, makanan Wati ya. Kayaknya ini tugas Wati nih. Tapi boleh juga tugas kita semua, ya. Jadi begini ibu-ibu, waktu kemarin kita walimatul safar ngomongnya Muallim Syafi'i Al-Ghazali. Sekarang saya mau ngomongin juga omongannya Muallim Syafi'i Al-Ghazali. Ibu-ibu, kenapa saya manggilnya Muallim Syafi'i Al-Ghazali? Rada-rada kagak kagok. Kalau menyebutnya Kiai Syafi'i Al-Ghazali, rasa-rasanya rasa-rasa kagak, rasa-rasa rada-rada kagok gitu ya. Jadi kenapa ibu-ibu, kalau zaman dulu tuh nggak ada istilah panggilannya Kiai, tapi panggilnya Muallim. Muallim Syafi'i Al-Ghazali itu adalah tokoh ulama yang ada di Kemayoran. Saya kan aslinya Kemayoran, Bu. Bertetangga rumah berdempetan dengan Muallim Syafi'i Al-Ghazali. Jadi saya tahu betul beliau itu kapasitas ilmunya kayak apa. Bahkan ibu-ibu setelah pindah ke Kebayoran, rumahnya dibeli sama abah saya, gitu ya. Jadi hubungan kita dekat sekali. Beliau itu betul bukan keluaran Mekah seperti Pak Kiai Nur Ali, seperti Kiai Syafi'i Al-Syafi'i, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Marzuki, itu kan mereka beliau-beliau itu lulusan dari Mekah, tapi Muallim Syafi'i ini bukan dari keluaran luar negeri, tapi subhanallah kapasitasnya dianggap sipoh gitu, dipercaya oleh para ulama bahwa Muallim Syafi'i ini ilmunya ilmu laduni. Ibu tahu ilmu laduni? Ilmu itu ada dua, Bu. Ada ilmu laduni, ada ilmu kasbi. Ilmu kasbi itu kayak kita, ilmu diusahakan dengan belajar dapat ilmu. Kalau ilmu laduni nggak usah belajar, muncul begitu aja. Tuh keistimewaannya tuh buat orang yang dapat ilmu laduni. Ibu ilmu laduni apa ilmu kasbi? Salah-salah kan ada dua-duanya nih, kok. Jangan ya, Bu ya. Jangan sampai kita tidak punya ilmu dari salah satu ini. Kalau ilmu laduni, ibu-ibu jangan terlalu ngarep siapa kita. Tapi mudah-mudahan dengan kita belajar tiap bulan, setiap minggu, kita akan dapat ilmu. Nah, ilmunya berarti ilmu kasbi. Apa sih kasbi? Ilmu yang usahakan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Apa kata Muallim Syafi'i, ibu-ibu Wati atau kita semua nih? Kenapa saya panggil Wati? Karena Wati yang suka ngurusin orang meninggal. Ini sebetulnya buat laki buat perempuan sama. Tapi kalau Wati kan ngurusin perempuan yang bukan ngurusin laki ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau ada yang meninggal, kalau saya nanti meninggal, kalau inget-ingetin, pas giliran habis dimandiin, tulis di sini Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jadi umum yang suka berkeliling ngaji pernah dengar gitu ya. Jadi di ininya nih Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bisa nggak nulis Bismillahirrahmanirrahim? Bisa ya. Jangan pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai telunjuk. Nggak boleh, haram hukumnya kalau pakai pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ibu-ibu di dadanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu bisa menulis La ilaha illallah. Ibu-ibu minimal kita bisa nulis Bismillahirrahmanirrahim buat tanda bukti kita.
Bahwa tanda bukti kita bisa kita nulis apa yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini